Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku kelas 3 yang tercinta. Pada hari ini kita bertemu pada materi tematik. Materi kali ini kita sudah menginjak ke tema terakhir di semester 1, yaitu subtema 4. Pada tema kali ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku di rumah. Ya, sekilas tentang tema ini hampir sama dengan tema 2 dulu. Ya, kita sudah menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban kita, kewajiban anggota keluarga kita juga. Ya, jika ada catatan kalian di rumah untuk tema 2, boleh silakan dibuka kembali. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang kalimat saran. Nah, menurut kalian apa kalimat saran itu? Ada yang sudah tahu? Kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi tentang nasihat atau himbauan untuk seseorang. Ya, silakan catat di buku kalian, yaitu kalimat saran yang berupa himbauan atau nasihat untuk orang lain. Ya, silakan catat di buku. Oke, banyak bentuk kalimat saran atau kalimat nasihat itu kita dapat dari orang tua kita, terutama ya orang yang lebih tua. Nasihat yang pasti yang baik-baik, ya, nasihat yang baik untuk kita, nasihat yang baik untuk kita berikan pada orang lain. Itu semua merupakan saran, ya. Tidak ada saran atau nasihat yang menjerumuskan atau yang buruk, ya. Semua nasihat insya Allah itu baik. Nah, kalimat saran ini biasanya menggunakan atau diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Ya, ingat, kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya, karena itu berupa anjuran. Anjuran untuk siapa? Anjuran untuk orang lain jika kita memberikan, atau ketika diberikan orang tua kepada kita, itu merupakan anjuran bagi kita untuk berbuat baik agar kita tidak melakukan kesalahan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu merupakan kalimat tanggapan. Apa itu kalimat tanggapan? Yaitu berupa suatu reaksi atau komentar dari suatu peristiwa, ya. Reaksi dari seseorang yaitu berupa komentar untuk suatu peristiwa yang terjadi. Ya, tanggapan ini juga dianjurkan untuk bersifat positif dengan menggunakan bahasa yang sopan, kemudian bahasa yang baik, ya, apalagi untuk orang yang lebih tua dari kita. Kalimat tanggapan ini menggunakan kalimat yang sopan, ya, tidak boleh kalimat yang buruk-buruk, ya, yang bisa menyakiti orang lain. Yang perlu diingat itu, ya, kalimat ini menggunakan bahasa yang sopan untuk diucapkan pada orang lain. Nah, untuk selanjutnya akan ada suatu cerita, ya, di layar HP kalian. Setelah ini akan muncul suatu cerita, ya, nanti kalian bisa cari kalimat saran atau nasihat ataupun kalimat yang berupa tanggapan. Oke? Nanti kalian cermati, kalian cari kalimat tersebut dalam cerita berikut. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, ya. Di sini Ustadz akan menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban, ya. Ini hampir sama seperti di tema 2, ya. Di situ Ustadz sudah menjelaskan hak itu apa dan kewajiban itu apa. Oke, kali ini Ustadz ulangi lagi, ya. Hak itu adalah merupakan sesuatu yang didapatkan seseorang sejak dia lahir, ya. Jadi dia sudah pasti mendapatkan hak tersebut sejak lahir. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, perlu diingat, kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dari seseorang tersebut. Ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi ya, kalian bisa memperoleh hak bila kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian, ya. Oke, ya, untuk hak kalian di rumah sudah dipelajari juga di tema 2. Apa saja? Silakan disebutkan. Ada yang tahu? Ya, salah satu hak kalian di rumah yaitu kalian mendapat perlindungan dari orang tua, ya. Selain itu juga dicukupinya segala kebutuhan kalian, ya, mulai dari bersekolah, mengaji, dan kebutuhan lain-lain, ya. Nah, selanjutnya untuk kewajiban kalian ketika di rumah apa saja? Tidak sama dengan hak, kewajiban ini yang harus kalian lakukan, apapun itu, ya, harus kalian lakukan, ya. Salah satunya yaitu ketika di rumah merawat atau menjaga barang-barang yang ada di rumah. Nah, ya, menjaga barang-barang yang ada di rumah dengan cara membersihkan, ya,
merapikan, ya, mencegah agar tidak pecah, ditaruh di mana setelah bermain, setelah menggunakan, dikembalikan ke tempatnya. Nah, itu merupakan bentuk kewajiban kalian, ya, yang harus kalian lakukan ketika di rumah. Ya, itu merupakan tanggung jawab kalian sebagai anak, ya, perlu diingat, ya, yaitu patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Itu kewajiban yang tidak terlepas dari kalian. Selain menjaga lingkungan rumah, kalian juga memiliki kewajiban terhadap diri kalian sendiri, ya, terhadap tubuh kalian, ya. Kalau kalian harus bersyukur jika tubuh kalian dalam keadaan sehat, kalian harus bersyukur, ya, karena kalian selain memiliki hak pada tubuh kalian, kalian juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap tubuh kalian. Apa itu kewajibannya? Selalu menjaga kesehatan tubuh kalian, ya. Jika sudah beraktivitas tiap pagi, tiap hari, ya, sudah capek, berarti tubuh kalian perlu istirahat, ya. Harus diistirahatkan agar terhindar dari penyakit, ya. Jangan sampai tubuh kalian yang sudah sehat nanti terkena penyakit gara-gara kalian tidak bisa menjaganya, ya. Nah, untuk materi selanjutnya, Ustaz akan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa kalian lakukan untuk menjaga tubuh kalian ketika di masa seperti ini, ya, di masa pandemi terutama, ya. Yaitu kegiatannya salah satunya yaitu bangun pagi, ya. Jangan terlalu siang ketika bangun, ya. Bangun pagi itu penting, ya, baik untuk kesehatan. Jangan telat sholat subuh, ya, karena berwudu ketika bangun itu membersihkan semua kuman-kuman atau virus-virus yang ada pada diri kita, ya. Jangan lupa bangun pagi. Yang kedua, berolahraga, ya. Ini yang biasa kalian lewatkan, berolahraga kecil di pagi hari setelah sholat subuh boleh, supaya daripada kalian tidur lagi, mending kalian olahraga, ya. Olahraga kecil boleh, lari-lari keliling komplek, jalan-jalan adik atau kakak, ya. Kemudian jalan-jalan, bersepeda boleh. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu sampai berkeringat ataupun capek. Sedikit saja, supaya apa? Tubuh kalian tetap sehat, ya. Kemudian yang ketiga yaitu makan dengan teratur 3 kali sehari, ya. Usahakan makanan yang dimakan juga mengandung karbohidrat dan protein cukup, ya. Itu merupakan sesuatu yang wajib, karena ketika lapar kalian akan merasa malas dan merasa bosan ataupun tidak mau untuk melakukan apa-apa, ya. Karena ketika tubuh kalian sudah terisi dengan makanan yang cukup dan nutrisi yang cukup, maka energi kalian juga terisi untuk melakukan aktivitas tiap hari. Oke, untuk selanjutnya setelah sarapan pagi, tidak lupa kalian tentunya melakukan aktivitas, ya, di pagi hari, ya. Setelah melakukan banyak aktivitas di pagi hari, kalian pasti akan merasa lelah. Cara menjaga kesehatan kita yaitu dengan beristirahat, ya. Kalau bisa sebelum lelah atau sebelum capek, kalian istirahat, ya. Jangan bermain terlalu lama, ya. Apalagi bermain HP atau bermain dengan teman, ya. Itu akan membuat tubuh kalian mudah terserang penyakit, ya, dan gampang lelah. Ingat, istirahat cukup dan tidur tepat waktu itu merupakan kunci menjaga kesehatan kita, ya. Nah, itu ya teman-teman, merupakan materi pada hari ini, ya. Banyak sekali kita pelajari, terutama tanggung jawab dan hak pada diri kita sendiri dan ketika di rumah, ya. Itu semua merupakan materi pada hari ini, ya. Perlu dicatat di buku tulis, jangan sampai hal yang penting terlewatkan, ya. Nah, selalu Ustadz ingatkan, selalu jaga kesehatan di rumah kalian, ya. Di masa pandemi seperti ini selalu pakai masker, cuci tangan, mandi teratur, ya, agar kuman-kuman atau virus yang ada pada diri kalian itu bisa hilang. Makan dengan cukup protein, buah-buahan, ya, itu semua harus tercukupi. Minum susu itu juga penting, ya, dan ditambah dengan berolahraga. Oke, teman-teman, itu materi hari ini, ya. Semoga ilmu yang Ustadz berikan pada hari ini bermanfaat buat kalian, ya. Oke, baik, terima kasih. Selalu Ustadz ingatkan untuk tertib dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Selalu kumpulkan tugas tepat pada waktunya, jangan sampai terlupakan, dan jangan diulur-ulur, ya, atau ditunda-tunda dalam mengerjakan tugas, ya. Ingat, selalu tertib mengerjakan tugas. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf bila ada salah katanya dari Ustadz. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, sama dengan materi-materi sebelumnya, kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun. Pada materi ini, penjumlahan bersusun yang akan kita jumlahkan yaitu bernilai ribuan. Ya, ingat, penjumlahan bernilai ribuan. Oke, baik. Langsung saja kita menuju ke contoh soal.
seperti yang tertera di layar ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, contoh yang pertama yaitu 3567 ditambah 1122. Nah, sama dengan materi yang sebelum-sebelumnya, materi penjumlahan, kita akan menggunakan dengan teknik bersusun. Silakan tulis cara bersusunnya terlebih dahulu, di mana 3567 berada di atas, kemudian 1122 berada di bawah. Silakan lakukan penjumlahannya dari belakang. 7 ditambah 2 sama dengan 9, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Semua penjumlahan lurus pas di belakang, di bawah nilai masing-masing angka yang dijumlahkan. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Seperti angka yang tertera ya. Dari contoh tersebut langsung saja kita tuliskan angka bersusunnya, yaitu 3567 berada di atas ditambah dengan 2327. Seperti cara penjumlahan sebelumnya, kita jumlahkan dari angka yang paling belakang. 7 ditambah 7, 14. Nah, jika dua angka, kita tulis angka yang paling belakang, yaitu 4. 1 kita taruh di atas angka di depan 7 atau angka selanjutnya ya, taruh di atas. 6 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian 5 ditambah 3 sama dengan 8, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ingat, tulis pas di bawah angka yang dijumlahkan, maka dapat kita pastikan hasilnya yaitu 5894. Nah, pada contoh selanjutnya kita beralih pada soal yang lebih sulit, yaitu berupa soal cerita ya teman-teman. Silakan perhatikan soal cerita ini baik-baik. Nah, pada soal cerita tersebut diketahui bahwa seorang pedagang memiliki 2065 buah jeruk. Kemudian ada lagi buah apel yaitu sebanyak 5435 buah. Nah, berapa total buah yang dijual oleh pedagang tersebut dari buah jeruk dan buah apel? Yaitu langsung saja kita buat cara bersusunnya. Yang pertama kita taruh atas yaitu buah jeruk dulu, sebanyak 2065 buah. Kemudian yang kedua, bawahnya kita tulis jumlah buah apel yaitu 5435. Sesuai dengan cara sebelumnya, silakan jumlahkan dari angka yang paling belakang ya teman-teman. 5 ditambah 5, 10. Maka yang kita tulis adalah 0. 0 kita tulis di bawah, 1 kita tulis di atas ya, di atas 6, yaitu angka selanjutnya. 6 kita jumlahkan angka 1 dan angka di bawahnya. 6 ditambah 1, 7, 7 ditambah 3, 10. Nah, sama seperti sebelumnya, karena terdiri dari dua angka, maka kita tulis angka yang paling belakang dari angka 10 yaitu 0. 0, 1 kita tulis di atasnya lagi, angka yang depannya lagi yaitu di atas angka 0, dan kita jumlahkan sesuai urutan ke bawahnya, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Karena yang ada di tengah nilai 0, jadi tidak perlu kita jumlahkan ya. 4 ditambah 1 jadi 5 tanpa menyimpan. Jadi angka yang di depannya langsung saja 2 ditambah 5, maka hasilnya 7. Nah, dari penjumlahan tersebut kita dapatkan hasil yaitu total buah yang dijual oleh pedagang tersebut yaitu sebanyak 7500 buah yang terdiri dari buah jeruk dan buah apel. Oke. Nah, itu ya teman-teman, pada materi penjumlahan kali ini kita sudah belajar banyak dari materi tersebut. Penjumlahan bersusun, ada yang menyimpan, ada juga yang tidak menyimpan. Nah, untuk lebih memahami materinya, silakan ulang video ini supaya kalian bisa lebih paham, dan juga jangan lupa catat di buku kalian masing-masing. Oke, Ustadz ingatkan sekali lagi, jika ada pertanyaan atau soal seperti yang tertulis di layar ini ya, seperti yang Ustadz contohkan, selalu tulis cara bersusunnya, jangan langsung tulis jawabannya. Karena apa? Karena itu menunjukkan kalian sudah paham dengan cara bersusunnya, bukan dengan penjumlahannya ya teman-teman. Bisa dimengerti? Oke, tetap semangat dalam mengerjakan soal latihan dan memahami materi dari kami. Terima kasih.